Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru ambil tanah sebentar itu boleh mengawali pada saat di pekuburannya kita doakan astagfirullah, 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 astagfirullahu, astagfirullahu, astagfirullah. Ya Allah, ampunilah dia, ampunilah dia, ampunilah dia. Maka dengan doa kita ini insya Allah dia akan diampuni dosa-dosa. Jadi mohon Pak, coba bayangkan ini orang Islam sudah ada tuntunannya mengurusi orang matinya sampai ilmu di kuburan. Itulah sebabnya insya Allah kenapa kita bahas ini, karena kita mau fungsikan kuburan ini lebih produktif amal soleh. Maka berbahagialah dan beruntunglah orang yang masuk nanti di kuburan Tajdidul Iman, yang insya Allah kita akan perlakukan sesuai dengan hak-hak mereka, hak-haknya itu. Tidak mereka kita zalimi hak-haknya. Ya. Kemudian di sini disebutkan ya, qal taratan ukhra, sudah tadi. Qala fa innahu, setelah dikembalikan rohnya tadi dalam tubuhnya, fa innahu yasma, sesungguhnya orang tersebut tadi itu mendengar. Ya, haqqan ya li ashabi, dia mendengar itu langkah sendal terompah ashabi, para sahabat-sahabat yang pergi mengantarnya tadi. Di situ dia dengar, Pak. Dia dengar bunyi langkah kita itu yang sudah pulang. Ya. Iza wallau anhu, apabila dia sudah berbalik pulang. Kalau sudah balik begini, fayati atin, maka datanglah nanti para malaikat ini, fayaqul, datanglah malaikat. Nah itu tadi Munkar wa Nakir. Datang setelah dikembalikan rohnya, ulami pengantarnya, datangi malaikat. Ini ujiannya. Soal. Apa soalnya? Marabbuka, siapa Rabbmu? Siapa Tuhanmu? Wa ma dinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Cuma tiga saja, Pak. Rabbmu, agamamu, nabimu. Dia hafal, Pak, ya? Sudah hafal? Alhamdulillah, bocor soal. Bocor soal. Tapi ingat, ini bukan pertanyaan ilmu, pertanyaan iman. Ini jawaban amal nanti di akhirat. Bukan mulut apa yang jawab. Ini bukan. Biar Bapak hafal, Allah Tuhanku, Muhammad Nabiku, Islam agamaku. Bocor misalnya, ku tahu Nyai bisa berbuat dosa, tidak bisa. Inilah yang mau kita kaji. Sementara saya carikan ada bukunya kecil, namanya Salasatul Usul, 3 perkara mendasar yang penting diilmui betul. Tuhanku, agamaku, nabiku. Ini mau dibahas supaya dijiwai betul. Karena ini nanti nikmatnya kubur dari sini ini. Azabnya kubur dari sini juga. Siapa dapat azab kubur karena gagal bertuhankan Allah? Siapa yang mendapat azab kubur gagal beragamakan Islam? Siapa yang mendapat azab kubur gagal menjadikan Muhammad sebagai nabinya. Itu inti, Pak. Jadi kalau Bapak tidak kenal sunnah, tidak kenal agama yang dibawa Nabi Muhammad, tidak kenal Allah, Yesus, tidak bisa dijawab. Maka hidup ini persis yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Salasatul Usul, 3 perkara pokok. Dan ini yang kita mau bahas bukunya, ya, dan materinya insyaallah materi akidah. Salasatul Usul, 3 perkara pokok
yang menjadi penentu dapat nikmat atau dapat azab. Ini saya jawab. Sudahkah kita menjadikan Allah Tuhan kita sebagai Allah Tuhan betul-betulan? Bukan cuma main-mainan. Azan berkumandang, tes. Kalau Allah Tuhanmu, Allah mau yang azan, kau penuhi. Tutup tokomu, tinggalkan urusanmu, tinggalkan duniamu, pergi. Kalau kau tetap di toko, marabuka dukan. Mana Tuhanmu? Tokoku. Siapa yang dianggap paling penting, paling ditakuti, paling dihormati, paling dicintai, itu namanya Tuhan. Itu. Bapak-bapak, coba nomor berapa Allah dalam hidup kita? Apakah bapak marah kalau istri kita itu tidak beres beribadah kepada Allah? Apakah marah? Kita kadang-kadang marah kalau urusan dunia sepele. Terlambat masa kita marah. Cengeng. Cengeng. Istrinya tidak tutup aurat, dia tidak marah, dia ridha. Maka di mana Allah Tuhanmu? Coba kita nanti prakteknya di sini, Pak. Bukan cuma mengaku dengan lisan. Bagaimana kita tempatkan? Kita mendahulukan Allah, apa maunya Allah, maka kita posisikan Allah sebagai Tuhan. Kuncinya ini belajar akidah, Pak. Nanti di prakteknya seperti apa kita mendahulukan apa maunya Allah. Kalau yang bapak banyak rokoknya dibanding dengan sedekahnya, bukan Allah Tuhannya. Rokoknya yang lebih didahulukan. Apa agama kita? Islam. Bagaimana Islam mengatur dari mulai hidup sampai mati? Coba kalau ada masalah tanya agama kita. Bukan tanya orang, bukan tanya perkara, bukan tanya budaya, bukan bilang anunya orang dah enak kau tidak dikerjai. Masalah agama kata. Masalah agama kata. Kita kadang-kadang lebih tidak enak sama orang. Apa nanti Nabi bilang orang? Berarti orang ini yang kita dahulukan. Apa nanti Nabi bilang Allah dan Rasulnya? Kalau kita tidak ambil ini, itu yang bagus. Titik, jangan musyawarahkan kalau begitu. Kunci memang Allah Rasulnya nomor satu. Orang tidak suka, itu urusannya dia. Resiko, Pak. Nah, fayaqul, orang beriman tadi kan, ini orang beriman ini, maka apa jawabannya orang beriman? Rabbi Allah, Allah Tuhanku. Mudah dia jawab. Ya, wa dini al-Islam, agamaku Islam. Wa nabi, dan nabiku adalah tentu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus fayantahiruhu, digertak lagi tuh sama malaikat, digertak lagi sebagai ujian ini, baik ujian, digertak betul. Marabuka wa madinuka wa man nabiyuka, ya, dan wahia akhiru fitnati, dan ternyata inilah bagian ujian terakhir. Jadi kalau ujiannya orang beriman, Pak, sampai di sini aja. Sampai di sini. Wahya akhiru fitnah, dan itu bagian terakhir dari ujian. Ya orang beriman di sini saja. Selesai nih, Pak. Nah, kalau sudah diuji di tes ini dan dia tetap bisa dijawab biar digarata, pasti, Pak. Karena itu kalau ini botol, Pak, apapun diisikan, kalau dia ditumpahkan, dia akan keluar apa isinya. Bapak isi air putih, dia akan keluar air putih. Kalau diisi teh, dia akan begitu ditumpah keluar teh. Kalau dikasih minuman apapun, kalau isinya, Pak, orang beriman kalau isinya benar sama Allah, dalam keadaan apapun akan keluar itu. Mana Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Karena sudah menjadi bagian dari dirinya, Pak. Tapi kalau mau dia apa lah, ya dilupai, Pak. Dilupai. Nah, kalau sudah begitu, tu'radu 'alal mu'min, maka orang beriman dikasih menonton. Kasih menonton dengan bagus. Fazalik hina yakul Allahu azza wa jalla,
Ya. Kemudian tontonannya itu yusabbitullahu alladziina aamanu bil qaul tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah fa yaqul rabbi Allah wa dinil Islam wa nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yaqul lau sadaqta. Ini ketika nanti tontonannya, Pak, ya. Ketika tontonannya nanti di sini disebutkan, ya, ini ayat yusabbitullahu alladziina amanu, Allah mengokohkan orang beriman itu dengan sebuah perkataan yang kokoh. Wah, kokoh memang dulu di dunia, ya, dan kokoh sampai nanti di akhirat. Sampai dia ulang-ulang itu, fayaqulu rabbi Allah wa dinil Islam wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fayaqul lahu, lalu malaikat mengatakan sadaqta, oh benar. Summa yati'atin hasan, lalu datanglah malaikat itu dengan hasanul wajhi, wajah yang baik. Baik sekali wajahnya yang datangi. Thayyibur rih, dengan harum sekali baunya. Ini yang datang. Hasanus siyab, pakaiannya bagus sekali. 3 apa ya? Wajah hasan, ar-rihu thayyib, as-siyab hasan. Wajah paling tampang, bau paling harum, pakaian paling indah. Fayaqul, kata malaikat itu, absyir bi karamatin minallah, kau diberikan dengan kemuliaan dari Allah, wa naimin muqim, ya, dan engkau akan diberikan nikmat tempat tinggal yang sebaik-baiknya. Fayaqul, wa anta, engkau, orang meninggal itu, fabasyarakallahu bi khair, maka Allah gembirakan bagimu dengan kegembiraan. Lalu orang yang meninggal tadi yang sudah dikafani itu, apa dia bilang? Man anta? Siapa engkau wajah yang baik? Siapa engkau dengan bau yang harum, dengan pakaian bau? Siapa engkau? Fayaqul, ana amaluka, saya adalah amal solehmu. Ternyata, Pak, diri tak nanti dalam kubur adalah apa yang Bapak Ibu amalkan hari ini. Dia akan berubah dengan wajah nanti, wajah yang baik, hasanul wajhi, thayyibur rih, hasanul siyab. Dia akan datang. Tidak apa-apa Bapak capek lelah mengurus agama Allah ini, Bapak ikhlas, karena akan dia datang nanti dalam bentuk insyaallah akan Allah gembirakan kita, Pak. Tidak ada yang sia-sia. Wallahi Pak, demi Allah, Allah tidak pernah kecewakan amalan kita. Siapa yang sungguh-sungguh beramal, dia akan dapat amalannya. Bapak beramal bukan untuk orang lain. Siapa yang sungguh-sungguh beramal, amalannya untuk dia. Yang kecemburu orang, Pak, dalam beramal, pokoknya amalanku untuk saya. Kaget ini, man anta? Siapa engkau yang bagus wajahmu, yang bagus baunya, yang bagus pakaianmu? Ana amaluka, saya amalmu, saya amalmu. Allahu Akbar, Pak. Seperti apa nanti kita di dalam kubur, Pak? Tergantung amal soleh hari ini.